Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, pemirsa, penonton Baro 96, Baraya Orang Sukabumi. Baraya Orang Sukabumi, Baro 96, Baraya Orang Sukabumi. Bisa juga Pak, Baro 96 itu barometer Sukabumi. Mantap Iya. itu. Hebat. Jadi alhamdulillah pemirsa penonton semua, kita ketemu lagi. Kali ini kita bersama bintang tamu kita yang spesial, Bapak Saleh Hidayat, SH LMC, begitu ya Pak? Enggak? Mungkin Sarjana hukum saja. sarjana hukum saja. Oke, nanti profil beliau yang apa yang akan infokan sendiri ya selanjutnya. Mungkin saya juga di sini daulat sebagai host juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini kita obrolan tipis-tipis saja mengenai seputar hukum, seputar apa keseharian Pak Soleh juga, profil beliau seperti apa. Seperti itu. Oke Pak, lanjut aja Pak nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Baros 96. Saya bangga hari ini bisa ketemu, bisa silaturahmi ya, Pak Yuda. Alhamdulillah. Bersama rekan sesama alumni SMA 1. Saya kebetulan dulu pernah sekolah di SMA Negeri 1 angkatan 96 ya. 96 Pak. Lalu kemudian melanjutkan studi ke Universitas 11 Maret Fakultas Hukum Solo begitu. Dan lulus tahun 2002. 2002. Jadi perkenalkan, nama saya Saleh Hidayat. Saya hari ini status pernah menikah 3 kali. Oh iya. Ya, anak 2 dari yang dulu dan dari yang sekarang 2. Jadi dulu ketika saya kuliah aktif menjadi aktivis lah tahun 98, sempat ikut juga melakukan proses reformasi saat itu. Reformasi 98 waktu itu Pak ya. Saya juga salah satu tokoh di Solo itu. Saya pernah menjadi ketua Iya, ini. himpunan mahasiswa Islam di Solo. Ya, begitu di Fakultas Hukum. Lalu kemudian pulang ke Sukabumi tahun 2002 dan di Sukabumi sempat aktif juga di beberapa organisasi. Ya. Di Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI, lalu kemudian di Gerakan Pemuda Islam Kota Sukabumi. Luar biasa. Lalu 2010 saya ke Jakarta. Ngapain, Pak? Ya jadi aktivis di Jakarta. Aktivis juga jadi luar aktivis biasa di sepak Jakarta. terjangnya. Ya, lalu saya juga sempat profesi saya itu sebagai guru begitu. Guru? Iya, tapi tidak nyambung. Saya kuliah sarjana hukum tapi jadi guru matematika. Ya. Kuliah hukum, Kuliah hukum tapi ngajar matematika. Begitu. Jadi memang ya tidak nyambung lah begitu. Itulah takdir Allah kan begitu. Lalu tahun 2017 saya start menjadi seorang advokat atau pengacara. Begitu memulai kehidupan baru menjadi seorang advokat atau pengacara begitu. Oke Pak. Begitu. Jadi untuk profesi pengacaranya sendiri sudah berapa lama Pak Soleh? Sejak 2017 saya diangkat sumpah oleh Pengadilan Tinggi. 2017. 2017 tepatnya tanggal 2 November 2017 saya diangkat sumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Lalu saya memulai karir profesi sebagai advokat. Ya. Begitu Pak Yuda. Pengacara advokat pengacara Pak. Apa bedanya sih Pak pengacara advokat itu? Jadi advokat itu istilah resmi di dalam undang-undang advokat. Jadi kalau diartikan secara bahasa Indonesia itu sebenarnya penasihat hukum. Nah, kalau pengacara itu istilah yang sudah memasyarakat di masyarakat, udah ngetren lah begitu. Pengacara. Nah, mungkin itu ada ceritanya dulu. Pengangguran banyak acara. Bukan. Jadi dulu ada seorang perempuan yang datang ke pengadilan agama. Gitu. Iya. Mengajukan dia cerai kan begitu. Lalu dia bertanya kepada hakim, "Yang mulia, kalau habis perceraian ini saya punya anak, kalau anak diasuh sama siapa? Apakah sama ibunya atau sama ayahnya?" Lalu oleh hakim itu dijawab bergantung. Kalau masih di bawah umur 17 tahun ya itu lebih prioritas di hak ibunya. Nah, kalau saya siapa yang ngasuh katanya. Nah, kalau ibu diasuh oleh pengacara.
Apa itu Pak pengacara? Pengasuh calon randa. Nah dari situ jadi terkenal begitu, jadi familiar, jadi populer. Bentar. Pengacara, pengasuh, Calon randa. calon randa. Iya. Makanya sejak tahu definisi pengacara itu saya disuruh pensiun, tidak boleh jadi pengacara, advokat aja. Pengasuh calon randa. Iya. Oh itu mah Bukan. namanya. Itu mah penelusuran saya barangkali begitu. Karena kalau di dunia peradilan gitu di meja persidangan Ya. nggak ada pengacara di meja itu, di tempat tergugat di situ tertera penasihat hukum gitu kan. Oke. Di meja penggugat juga sama, di meja terdakwa penasihat terdakwa, tidak ada pengacara terdakwa. Jadi pengacara itu istilah yang ngetren masyarakat, barangkali sejarahnya begitu gitu. Jadi bedanya advokat sama pengacara Ya. itu ada sejarahnya ya Pak? Ada sejarahnya. Jadi pengacara itu pengasuh calon randa gitu. Pengasuh calon randa. Begitu. Jadi saya sekarang sudah tidak mau disebut sebagai pengacara. Pengasuh aja Pak? Hah? Nggak pengikat calon randa aja gitu? Wah, Langsung diikat gitu. penampung. 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 Saya sudah tidak boleh lagi sekarang jadi pengacara. Jadi fokus saja di advokat. Advokat. Oh, Iya. jadi sekarang profesi advokat sejak 2017 itu Bapak advokat. Advokat. Karena undang-undangnya Oke. mengatakan ya advokat, bukan pengacara. Ya. Kalau lawyer, Nah, kalau lawyer itu bahasa Inggris. Kalau Lawyer bahasa diartikan, Inggris, ya. kalau diartikan kepada bahasa Indonesia ahli hukum namanya. ahli hukum. Orang yang Oke. mengerti tentang hukum. Jadi bukan hanya advokat, orang yang mengerti tentang hukum ya bisa disebut sebagai lawyer gitu. Sarjana hukum lah gitu. Jadi orang yang lulusan fakultas hukum lalu kemudian dia paham tentang hukum bisa disebut juga sebagai seorang lawyer, ahli hukum. Dosen misalnya. Tapi Lawyer. seorang dosen tentang fakultas hukum tidak disebut advokat gitu. Karena advokat itu khusus profesi lah. Kayak guru lah ya, Oke. SPD, sarjana pendidikan. Ketika dia tidak berkiprah profesinya sebagai guru, ya tidak bisa disebut sebagai guru begitu. Hanya gelarnya saja begitu. Gelarnya guru. Jadi profesi berkaitan dengan profesi itu. Ya. Nah, kalau advokat itu profesi. Pengacara Nah, pengacara istilah lain. istilah lain. Istilah lain yang terkenal di masyarakat begitu, yang historisnya tadi itu. Iya. Historis itu tadi seperti itu begitu. Pengacara, pengikat calon randa. Gitu Pak? Pengasuh. Pengasuh calon randa. Bisa juga pengasuh, bisa juga penampung. Iya. Oke. Nah, terus yang paling banyak Pak kasus yang ditangani nih. Ya, saya sudah Ha. menangani hampir semua perkara ya. Hampir semua perkara saya pernah tangani. Yang paling sering ya kasus perceraian lah begitu. Kasus perceraian. Kasus perceraian paling sering, kasus waris, kemudian kasus pidana kejahatan begitu. Nah, betul. Nah, ini dengan apa? Dengan kondisi setelah pandemik ini, apakah Bapak lebih tinggi untuk penanganan kasus perceraian apa gimana gitu Pak? Ada perbedaan ada nggak dengan peningkatan. sebelum pandemi lah ibaratnya gitu? Ya, ada peningkatan dilihatnya dari jumlah orang yang mengajukan cerai di pengadilan agama. Jadi Ya. sebelum pandemi itu saya sidang itu satu hari itu di pengadilan agama Cibadak itu paling 40 orang ya 50 orang. Tapi 40 orang? pada saat pandemik itu meningkat tajam sampai pernah 100 lebih satu hari. Per hari 100 orang Ketika gugat pandemi, cerai. iya itu. Allah. Saya juga sampai satu hari pernah waktu itu sidang 5. Iya. Saya harus tepuk tangan. Iya. Di Sukabumi itu Pak ya? Di Sukabumi. Pengadilan Makanya kabupaten. memang Kita harus berduka pas Ya. merayakan. pandemik Iya, itu iya, salah iya, satu iya. yang menyebabkan angka perceraian meningkat begitu. Itu salah satu data yang saya peroleh di pengadilan agama. Itu aktual ya Pak ya? Itu ya? Update Aktual ya? itu aktual update. Silakan aja bisa dicek begitu. Betul. Datanya. Nah, jadi pemirsa semua ini karena pandemik itu mungkin kasus perceraian di khususnya Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi gitu Hampir ya. di semua daerah. Di semua daerah ya. Ya, saya Itu pernah juga di meningkat ya? Depok. Depok juga banyak. Sampai ke sidang sampai jam 6 sore. Jadi dari jam 9 sampai jam 6 sore begitu. Saking antrian begitu yang mengajukan gugatan begitu. Kalau menggugat cerai itu masuknya itu ranah perdata apa pidana ya? Jadi gini, hukum itu dipisahkan jadi dua ya, pidana dan perdata. Kalau perdata itu tentang sengketa hak ya. Nah, bisa dipisahkan. Oke. Ada sengketa tentang harta, hutang piutang, bank kan begitu. Ada Perdata. juga sengketa tentang tahta. Hmm. Misalnya kasus politik gitu kan.
rebutan kekuasaan. Nah, itu Iya. sengketa tahta. Nah, kalau di pengadilan agama itu sengketa cinta. Itu Itu. Ya. sengketa Sengketa wanita. cinta, iya, sengketa cinta. Sengketa cinta. Iya, maksudnya perdata, Pak. Perdata. Perdata ya. Ya, jadi perdata itu ya tentang sengketa harta, tahta dan cinta. Asik. Ya. Ulangi, Pak. Penjahat Iya. cinta kalau penjahat Iya, cinta. hukum perdata itu mengatur tentang sengketa harta, tanah misalnya kan, Iya. waris itu sengketa harta, sengketa tahta, politik lah begitu, jabatan kan begitu. Lalu yang kemudian lalu di pengadilan agama itu ya sengketa cinta, putus cerai ya begitu. Kalau mau menikah juga diresmikan yang nikah siri-siri itu Ya. ada namanya isbat nikah. Jadi nikah yang sudah lama terjadi misalnya di tahun 90 pengen diresmikan secara negara, ada bisa mengajukan namanya isbat nikah. Nah, itu kan sengketa cinta kan. Sengketa cinta. Nah, Jadi ingin disahkan. langsung jadi Ikatan cintanya ingin disahkan oleh negara kan begitu. Nah, ini kaitannya sama negara itu ikatan cinta itu memang harus satu apa memang dibolehkan dua gitu, Pak? Boleh. Kalau kata hukum Boleh. Boleh. Undang-Undang 174 itu memberi ruang. Undang-undang berapa, Pak? Undang-Undang nomor 1 tahun 74 Undang-undang 1 tentang perkawinan. Undang-undang nomor 1/174. Nah, Oh, itu pasalnya, Pak. Iya, di situ diatur bagi kaum laki-laki yang ingin punya 2 atau 3 boleh. Itu ada diatur sama undang-undang. Ada. Tapi Diatur harus ada undang-undang. izin. Tapi harus ada izin dari istri yang pertama. Harus ada izin. Makanya Pak Yuda. Izin Pak Yuda. makanya dari sekian ribu perkara ya, sekian puluhan perkara, salah satu perkara yang belum pernah saya tanganin Ya. itu izin poligami. Saya belum pernah sampai hari ini gitu menangani izin poligami. Jadi perkara yang belum pernah ditangani Pak Soleh, Ya, izin untuk berpoligami. belum pernah saya. Belum pernah menguruskan orang lain, apalagi untuk diri saya sendiri belum pernah saya gitu. Karena begini, karena di masyarakat Ini kan itu- dijamin, Pak, itu, Pak. Dijamin karena di masyarakat itu kan hukum itu ada 3. Satu hukum Islam, yang kedua hukum adat, yang ketiga hukum positif ya hukum negara. Nah, masyarakat itu dalam hal poligami dia lebih memilih hukum adat. Karena hukum adat itu syarat sahnya simpel. Cukup minta maaf. Bukan minta izin begitu. Jadi nikah dulu baru minta maaf gitu. Kira-kira begitu. Nah, kalau resmi minta izin dulu. Makanya jarang orang minta izin begitu. Jadi rata-rata pelaku poligami itu minta maaf. Yang Pakai dipakai hukum adat. Hukum adat. Hukum adat. Iya, Oke, jadi oke, mereka oke, simpel ya udah kejadian dulu baru minta maaf dan rata-rata dimaafkan begitu. Oke, pemirsa penonton baru 96, kita break dulu. Untuk selanjutnya nanti kita ketemu lagi. Selamat datang di perumahan Bumi Selabintana, hunian nyaman dan asri. Menjawab kebutuhan keluarga untuk memiliki hunian dengan nuansa sejuk, sirkulasi udara terbaik dan asri, perumahan Bumi Selabintana hadir di Sukabumi untuk Anda dan keluarga. Terletak di dataran tinggi Sukabumi, perumahan Bumi Selabintana menyediakan 400 unit rumah dengan fasilitas lapang olahraga, taman bermain, jogging track, rumah ibadah, klinik, dan minimarket. Tipe 3060. Tipe 3672. Tipe 4590. Tersedia juga tipe 5460 dan 6090. Jalan utama perumahan memiliki raut 8 meter serta didukung keamanan 24 jam. Segera miliki hunian nyaman dan asri di perumahan Bumi Selabintana. Oke, kembali lagi di channel baru 96. Tadi ada yang lewat. Oke, tadi sampai mana ya, Pak ya? Tadi sampai undang-undang nomor 1. Hukum adat tadi. Hukum adat. Iya. Ya, kalau tidak Hukum salah. adat ya, oke. Nah. Jadi memang kita tuh diatur untuk masalah poligami itu dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Ya, tentang Catat, Pak. perkawinan. Jadi sumber hukum di Indonesia itu Iya, ada iya. 3, Iya. Pak Yuda. Iya. Pertama, hukum Islam. Ya, hukum Islam itu diakui di negara kita oleh
Oleh karenanya hadirlah pengadilan agama, walaupun masih terbatas kewenangannya. Ya, kewenangan pengadilan agama itu hanya memeriksa dan mengadili perkara-perkara tentang hukum Islam keluarga, tentang perkawinan, tentang perceraian, tentang waris, tentang wakaf begitu. Dan sekarang sudah berkembang kepada sengketa hukum bisnis Islam, sengketa syariah. Ya. Jadi kalau perkara-perkara tentang sengketa bank syariah itu wilayahnya pengadilan agama, sudah ada berkembang kan begitu. Jadi itu diakui. Yang kedua juga hukum adat juga diakui di negara kita. Dan yang terakhir adalah hukum yang berasal dari Belanda. Jadi peraturan hukum yang kita pakai itu hari ini warisan dari Belanda. Contoh misalnya hukum perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu berasal dari BW. BW itu kitab sucinya di Belanda, namanya Burgerlijk Wetboek. BW itu kan. Black White bukan ya? Bukan, Burgerlijk Wetboek. Nah, kalau pidana, ya hukum pidana KUHP itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu berasal juga dari Belanda. Namanya WPS, Wetboek van Strafrecht. Bahasa Belandanya begitu. Kira-kira begitu. Jadi Pak nih, sorry nih. Jadi Ya. secara hierarki itu yang paling tinggi itu hukum. Ya, hukum positif itu ya ketiga-tiganya bersumber ya. Hukum positif yang diberlakukan dari negara itu mengakui juga sumber hukum adat, mengakui juga sumber hukum Islam, mengakui juga sumber hukum Barat dari dalam hal ini dari Belanda, kira-kira begitu. Yang kemudian dituangkan dalam undang-undang gitu. Jadi spiritnya, gitu, ruhnya, spiritnya itu ya dari tiga sumber itu. Hukum adat diakui, hukum Islam diakui, gitu kan? Jadi Hukum Belanda juga diakui. Jadi pemirsa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu catat. Undang-Undang 174 itu mengatur tentang perkawinan secara keseluruhan, bukan hanya tentang poligami saja. Oh begitu Pak. Ya. Buat warga negara semua. Buat warga negara semua. Dijamin sama undang-undang ya Pak ya? Amin. Oke. Cuman jarang dipergunakan, kan begitu. Jarang dipergunakan. Artinya para pelaku poligami itu jarang menggunakan Undang-Undang 174. Jadi mereka lebih memilih hukum adat tadi begitu. Karena meminta izin itu sulit gitu. Lebih mudah minta maaf begitu. Ya kan gitu. Iya. Lebih mudah minta maaf begitu. Karena kalau minta izin dulu baru nikah kan begitu. Nah ini nih menurut pengalaman Pak Soleh ini. Ya. Ini pertanyaan, apakah lebih enak ngurus perdata apa pidana Pak? Ya sebenarnya dua-duanya ada enaknya ada enggaknya. Ngurus kasus perdata ada enaknya, ada Perdata tidaknya. yang tadi itu. Ya, kasus Undang-undang. pidana ada enaknya, ada tidaknya, ya kan? Sama-sama lah, ada kelebihan kekurangan. Kalau pidana ini kan mengurus persoalan-persoalan tentang kejahatan. Contoh misalnya pembunuhan, pemerkosaan, ya kan? Kemudian narkoba, Ya. korupsi, kejahatan-kejahatan terhadap masyarakat. Nah, ada enaknya, ada tidaknya kan begitu. Untuk tentang perdata juga sama. Oke. Jadi saya tidak bisa mengatakan lebih enak ngurus pidana atau perdata, tidak. Jadi ada Plus kekurangannya, minus. ada plus minusnya kira-kira begitu. Oke. Ya jadi jadi pemirsa ini bagi yang berminat berkonsultasi bisa langsung mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama beliau. Saya kan sudah pensiun dari pengacara, gitu. Aduh. Iya. Oke. Jadi nah di mana Pak ini Pak? Kantor Bapak ngantor di mana Pak? Jadi kantor saya Nah, itu. jadi kalau mau ini ngantor langsung ke Jadi konsultasi ke saya beliau ingin aja. menjelaskan wilayah kerja advokat ya. Wilayah kerja advokat, oke. Wilayah kerja advokat itu senasional, se-Indonesia, bahkan bisa ke dunia gitu. Jadi saya bisa buka kantor di Sukabumi, saya bisa buka kantor di Bandung, saya bisa buka kantor di Sumatera, di Medan gitu, di Jambi dan lain sebagainya. Apalagi dengan sekarang mungkin dengan kecanggihan teknologi media sosial kita bisa Ya. di mana aja kita bekerja. Dimana ya? aja. Jadi saya bisa menangani Betul, perkara-perkara Ya. di semua negara Republik Indonesia. Kira-kira beda dengan notaris. Kalau notaris ruang kerjanya dibatasi per daerah kabupaten saja, apalagi menyangkut tentang tugasnya sebagai PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Hanya khusus saja sekota atau kabupaten. Iya. Kalau Lingkupnya ya. kalau pengacara bebas,
advokat ya bebas se-Indonesia. Kalau jaksa terbatas dia, ya kan dikejar di Sukabumi saja, misalnya di Cianjur saja atau di kota kabupaten saja. Begitu. Hakim juga sama. Masuk hakim agung. Hakim juga sama di tingkat pengadilan pertama, pengadilan tingkat kota kabupaten ya disitulah dia kerja. Tapi yang namanya advokat tanpa batas, tidak terbatasi oleh geografis wilayah. Termasuk ke luar negeri. Nah, termasuk luar negeri, saya juga bisa berperkara di luar negeri kan begitu. Cuman ada aturan main yang harus dipenuhi. Iya. Ada Aturan syarat yang undang-undang yang lain lagi ya Pak ya. Oke. gitu. Oke. Menarik sekali ini perbincangan masalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Nah ini Pak, ini perihal yang banyak kasus di kita itu mengenai ya di media sosial itu kan banyak konten-konten gitu kan yang memang itu sebetulnya bisa jadi perkara hukum apa memang perkara hukum gitu ya. Jadi ketika ada sensasi di media sosial itu apakah otomatis jadi perkara hukum gitu ya, atau memang harus ada pengaduan dulu gitu. Karena kan kita banyak nih kayak kemarin gitu kan yang update nih kan di kita nih di Sukabumi. Tiba-tiba ada yang joget viral itu kan tuh baru-baru kan minggu inilah kalau nggak salah saya lihat itu. Nah, contoh seperti itu apakah harus ada pengaduan dulu, apakah langsung terkait dengan hukum yang berlaku di Undang-Undang ITE ya mungkin ya di negara kita gitu Pak. Jadi gini saya jelaskan ya, Oke. kalau tentang kejahatan atau tindak pidana itu memang ada dua klasifikasi Pak Yuda. Jadi ada yang namanya delik murni, ada yang namanya delik aduan. Delik murni itu adalah sebuah tindak kejahatan yang memang merugikan publik gitu, merugikan masyarakat. Jadi semua terugikan, dirugikanlah akibat perbuatan kejahatan itu. Contoh misalnya perampokan, pembunuhan, begitu, korupsi. Nah, itu masuk kategori delik murni. Tapi juga ada yang namanya delik aduan. Jadi yang kejahatan itu hanya merugikan tertentu, orang tertentu gitu. Maka di situ perlu adanya pengaduan, laporan polisi. Jadi hanya bisa ditindak oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini oleh polisi begitu, oleh penyidik. Kalau korban yang dirugikannya itu melaporkan dulu, kira-kira begitu. Itu disebut namanya delik aduan, kira-kira delik aduan. Nah, terkait dengan perkembangan era teknologi, memang pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang informasi transaksi elektronik ITE. Jadi kita hari ini dalam memanfaatkan fasilitas teknologi harus bijak gitu. Harus hati-hati karena di situ ada jeratan-jeratan pasal. Contoh misalnya berita hoax, fitnah melalui IT transaksi elektronik, Medsos, ada pencemaran nama baik melalui transaksi elektronik, ada pasalnya. Jadi ya kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati memanfaatkan dan menggunakan transaksi elektronik. Misalnya kita buat status di IG atau di Facebook, harus hati-hati. Jadi otomatis Pak itu jadi delik perkara gitu. Bisa jadi delik perkara sepanjang ada pihak yang dirugikannya itu melaporkan. Gitu loh. Nah, ini masuknya delik aduan. Atau misalnya pencemaran nama baik melalui transaksi elektronik. Ya si korban yang dirugikan dari statement orang di FB itu harus mengajukan laporan ke polisi, kira-kira begitu. Saya juga dulu pernah nangani berita hoax begitu. Ya tetap harus ada pelaporan dulu. Harus ada pelaporan Jadi, yang dirugikan. Yang dirugikan itu namanya kan delik aduan. Delik aduan. Jadi kejahatan tersebut hanya merugikan tertentu, kelompok tertentu, orang tertentu. Jadi si orang yang dirugikan itu atau kelompok yang dirugikan itu harus mengajukan laporan. Contoh kasus dulu kayak kasus yang menimpa Ahok kan begitu. Oh iya. Nah, itu kan ada laporan pengaduan awalnya. Ahok statement dalam sebuah Al-Maidah ya, dia merugikan. Nah, itu kelompok umat Islam merasa dirugikan dengan statementnya dia, kira-kira begitu. Maka itu menjadi sebuah kasus, kira-kira begitu. Jadi tetap harus ada pelaporan dari yang pihak yang dirugikan. Oke. Ya, begitu. Ya. Terus apa lagi? Selain sibuk Pak, saya sibuk di hukum Pak, di ngapain aja Pak sekarang Pak? Saya selain aktivitas sebagai advokat, saya juga jadi seorang pengajar. Ya, Ngajar juga Pak? Pengajar juga di mengelola yayasan lah, pendidikan, lalu setelah juga jadi dosen. Jadi dosen di Sukabumi Pak? Ya, di Sukabumi dulu. Dosen saya pernah ngajar.
gitu. Juga buka padepokan saya. Padepokan apa tuh Pak? Padepokan Kalijodo. Ya itu tadi bagi-bagi yang ingin berkonsultasi tentang Undang-Undang 174 gitu kan. Gara-gara begitu. Wah ini Balik lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bab Ya. pernikahan. Terus apa lagi? Santai aja. Iya nih, terus lagi ini kaitannya sama ini Pak nih sedikit nih. Ini pertanyaan udah hampir habis juga nih ngobrol-ngobrol. Ini kaitannya sama apa ya? Wadah kita lah. Wadah alumni Pak, wadah alumni IKAS Semansa 96. Jadi kita kan semua dalam satu wadah lah, ikatan alumni Semansa Kota Sukabumi angkatan tahun 1996. Ya. Nah di situ kita semua ngumpul di situ gitu kan. Jadi harapan Bapak ke depannya itu seperti apa nih, khususnya untuk angkatan wadah IKAS Semansa 96, dan memang apakah perlu wadah kita ini dijadikan diformalkan, dikasih jadi berbadan hukum mungkin gitu ya. Nah seperti itu, dan ini memang mungkin kalau saya pikir juga ini akan berkaitan langsung dengan hukum gitu Pak. Ada langsung mengikat dengan hukum yang berlaku gitu. Nah ini menurut Bapak seperti apa? Ya, jadi harapan buat IKAS Semansa, dan apakah memang perlu dilegalisasi agar mungkin lebih baik lah, tujuannya seperti itu. Gimana Pak? ya, jadi menurut saya ini bergantung kepada tujuan dan visinya. Kalau memang tujuannya hanya sekedar untuk tempat berkumpul, silaturahmi, sharing pemikiran, sharing pengalaman, lebih baik ya begini-begini saja gitu. Artinya tidak perlulah diformalkan, tidak perlu dilegalkan, karena akan menjadi rigid begitu, akan menjadi kaku ketika misalnya perkumpulan atau paguyuban ini disahkan di depan negara, karena di situ harus ada pengurusnya. Betul. Ya kan, harus siapa Anggaran ketuanya, dasar siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, di mana kantornya. Betul. Kan begitu. Nanti di situ nanti ada konflik kepentingan akhirnya. Ya lebih baik paguyuban ataupun Baro 96 ini, alumni dari 96, saya apresiasi adanya hadirnya ini begitu. Tapi ya sudahlah, kita seperti ini aja sehingga kita bebas sama tinggi sama rata. Ya. Nah, kalau diformalkan di situ nanti ada yang harus yang ditinggikan, dipercayakan. Betul. Siapa ketuanya kira-kira begitu. Betul. Jadi lebih baik ya alami saja. Betul. Sebagai tempat untuk bersilaturahmi, sebagai tempat untuk berkumpul, ya saling saling bantu, saling apalah, silaturahmi aja. Saya setuju Pak, terutama untuk wadah silaturahmi kita di IKAS Semansa 1996 ini ya mengalir aja. Adapun kita untuk kepentingan bisnis atau kepentingan lainnya itu kita bentuk sesuai dengan hukum yang berlaku gitu Pak ya. Jadi ada lagi kalau misalnya kita mau bikin event, misalkan ya kita bikin aturan yang sesuai event itu gitu ya. Kalau misalkan kita alumni Semansa ini kan profesinya macam-macam ya. Betul. Macam-macam, ada yang jadi advokat seperti saya kan, ada juga yang jadi pengusaha, developer kan begitu. Ada juga yang jadi guru, ada juga yang jadi usaha-usaha lain lah begitu. Nah, sehingga perbedaan profesi ini dijalin dalam sebuah silaturahmi sehingga mereka bisa saling bantu, saling inilah begitu. Jadi tanpa saling batas melengkapi tanpa batas begitu. Tanpa batas. Kalau diformalkan justru akan menjadi kaku, akan menjadi rigid begitu. Karena di situ harus ditunjuk siapa ketuanya. Nanti terjadi konflik kepentingan. Ya kan gitu. Terjadi konflik. Saya lebih pantas jadi ketua kan gitu. Saya yang lebih ini kan gitu. Kira-kira begitu. Kalau menurut saya ya mengalir begini saja, sehingga kita bebas sama tinggi sama rata kira-kira. Yang jelas kita harus berkontribusi positif untuk lingkungan ya Pak ya, untuk lingkungan Circle 96 sendiri, dan mudah-mudahan untuk yang lebih luasnya lagi lah seperti itu ya Pak. Betul. Sepakat gitu. ya. Saya sangat apresiasi dengan hadirnya Baro 96 ini, dan ini adalah tempat untuk kita
ya santai lah. Berapresiasi, santai Nah, ngobrol-ngobrol gini, Pak. ngobrol. Jadi nggak usah terlalu Ngopi. serius lah ya, ngobrolnya santai kayak kita tadi kan santai ya. Gitu ngobrolnya ya kan. Ya kan gitu. Jumpa. 19 jumpa. Ya. Oke. Gitu. Apalagi Ini udah mau selesai juga nih harapan Pak Soleh ini ya. Terutama tadi untuk IKAS Semansa 1996. Pada silaturahmi alumni Semansa 96 itu memang seperti itu, dan mungkin ini harapan Pak Soleh terakhir untuk Kota Sukabumi deh Pak. Iya. Untuk Kota Sukabumi. Saya kebetulan hari ini sedang merancang sebuah buku, Pak Yuda. Bikin buku Pak? Lagi buat buku saya. Sering Pak bikin buku Pak? Ini baru pertama kali saya. Baru pertama kali. Kebetulan Buku nikah? Bukan, kalau buku nikah gampang. Kalau buku nikah gampang, Iya. tinggal ke KUA kan begitu. Maksudnya karya tulis. Karya tulis. Nah, karya tulis. Saya kebetulan hari ini sedang menyiapkan sebuah buku, insya Allah lah akan launching sebulan lagi. Judul bukunya Menjadi Sukabumi. Judul bukunya. Jadi Menjadi saya Sukabumi. menyajikan karya dalam sebuah tulisan tentang Sukabumi dari berbagai sisi, dari berbagai bidang, dari misalnya ekonomi, politik, agama, semua saya kupas di situ. Judulnya Menjadi Sukabumi. Menjadi Sukabumi itu untuk sekarang, Ya. sekarang apa untuk ke depan, apa mungkin yang masa lalu gitu. Jadi filosofinya begini, sebagai Nah, itu warga filosofinya, orang filosofi. Sukabumi asli, dia harus punya kontribusi terhadap Sukabumi, kira-kira begitu. Apakah dia sebagai seorang pedagang, kontribusinya apa kan begitu? Apakah dia sebagai kayak saya ini, saya sebagai advokat, kontribusi terhadap Sukabumi apa kan? Ya. Nah, sebagai seorang budayawan apa kan begitu? Sebagai seorang pendidik apa? Sebagai seorang pengusaha apa kan begitu? Nah, tadi di dalam buku itu saya kupas berbagai sisi gitu, menjadi Sukabumi itu. Jadi bagi orang Sukabumi yang asli Sukabumi, coba kita jadi orang Sukabumi dengan karya-karya yang positif terhadap pembangunan Sukabumi. Luar biasa. Ya, kira-kira begitu. Nanti nanti kita kupas bedah bukunya di sini. Siap, siap. Ditunggu Pak. Menarik sekali pemirsa baru 96. Ini Pak Soleh ini jadi sosok yang selain yang lihai sepak terjangnya di dunia hukum, hukum perdata, Semua. hukum pidana juga. Untuk pidana apa sering juga Pak ya? Sering. Saya nanganin kasus narkoba sering. Narkoba sering Jadi, juga. ya masalah hukum itu kan luas kan. Yuda, tentang politik saya pernah bersengketa di MK, Mahkamah Konstitusi tentang hasil pemilu tahun 2019. Saya Kemarin terakhir ya Pak. Ya, jadi kan lembaga peradilan itu bukan hanya pengadilan negeri Pak Yuda, bukan hanya pengadilan agama, tapi juga ada lembaga-lembaga lain khusus untuk menangani perkara-perkara tertentu. Contoh perkara politik. Perkara politik itu ditangani oleh Bawaslu tentang sengketa proses pemilu. Kalau hasil pemilu itu ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, disitulah sengketanya. Lalu di bidang konsumen, sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen ada juga namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Itu di tiap kota kabupaten ada. Ya, itu namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jadi bukan hanya pengadilan negeri saja, bukan. Tempat untuk menyelesaikan persoalan hukum itu. Di bidang industri, tenaga kerjaan ada namanya hubungan industrial begitu. Di bidang pajak ada namanya pengadilan pajak. Begitu. Itu pidana semua Pak? Bukan. Oh bukan? Bukan. Kalau pidana itu khusus tentang kejahatan. Oh iya, sorry. Ya kan gitu. Jadi kalau pidana itu memvonis orang bersalah melakukan kejahatan. Sanksinya di penjara kan kira-kira gitu. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang setahun, ada yang seumur hidup kan gitu. Nah, itu namanya pidana Pak Yuda gitu. Iya. Nah, kalau sengketa-sengketa tentang tadi itu yang di awal kita bicarakan, kan 3 sengketa itu. Sengketa harta, hutang piutang dengan bank, kan begitu. Tentang tanah, waris, sengketa tahta, ya kan, kekuasaan. Yang terakhir sengketa cinta. Nah, gitu. Gitu. Aduh, dari tadi kita ngobrol-ngobrol belum minum ini. Coba saya pengen minum ini, apa ini ya? Waduh, minum ini perasaan jadi raja saya. Ini memang es teh sultan Pak.
Hashtag Sultan ya. Sultan pemirsa ini Jadi alam bawah sadar saya jadi ini tiba-tiba saya merasa berdiri menjadi seorang raja gitu. Dengan minum ini gitu. Itu dari Sultan Jalan Pemuda, Pak. ini lokasinya bisa ditemukan di Jalan Pemuda, Jalan Pemuda. Cari aja teh Sultan, gitu kan. Ini aromanya aroma teh lam teh, perkebunan lam teh. Kebetulan anak saya namanya Sultan juga. Betul. Weh, nggak cocok begitu. Ini Iya, teh enak. Sultan deh. Nu punya Pak Soleh kalinya. Anak saya namanya Sultan juga begitu. Ini teman kita Pak, teman kita yang ngadain, yang produksi. Jadi kita di endorse lah, gitu ya, di endorse dan recommended. Iya. Segar Pak ya. Segar. Tuh, perasaan jadi sultan saya. Jadi raja. Sekali lagi pemirsa Baros 96 untuk teman-teman semua, pemirsa semua yang belum subscribe untuk Baros 96, silakan di subscribe, silakan di komen, silakan bunyikan lonceng, silakan like and subscribe itu. Dan sekali lagi bagi yang ada kesulitan masalah hukum, yang berhadapan masalah hukum itu kan ini bisa hubungi kita, hubungi kami atau Baros 96, tim Baros 96, kita aja ngobrol dan mungkin beliau bisa bantu untuk menghadapi masalah hukum lah, hukum terutama mungkin undang-undang berkaitan undang-undang nomor 1 tadi Pak, tahun 1974. Iya Pak ya. Iya. Ya ini mungkin materi kita udah beres, ngobrol-ngobrol santai, mungkin saya juga ingin ngobrol panjang juga Pak sama Bapak mungkin di lain kesempatan karena waktu dan kesempatan juga mungkin untuk saat sekarang terbatas juga. Dan terima kasih Pak Soleh sudah datang memenuhi undangan kita. Mudah-mudahan Pak Soleh selalu diberkahi, selalu sehat, gitu kan. Untuk terakhir Pak, nih ada pesan nggak? Ada pesan untuk pemirsa atau yang sedang menghadapi masalah hukum atau misalkan apalah, silakan kata-kata terakhir Pak. Untuk apa ya pesannya gitu kan. Yang jelas kalau hidup ini filosofinya ibarat mengayuh sepeda. Filosofi Ya kan. Kita tidak akan jatuh sepanjang kita terus mengayuh. Jadi teruslah mengayuh sepeda. Ulangi Pak. Hah? Ya hidup ini gitu ya harus bercermin dan berfilosofi kepada mengayuh sepeda. Kita tidak akan pernah jatuh sepanjang kita terus mengayuh. Ya kan. Terus bergerak. Terus Asik. bergerak kan begitu. Cukup ya. Oke. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.